Kembali lagi bersama kita di Ngopi, ngobrol seputar psikologi dan gizi. Seru. Kali ini podcast kali ini paling seru. Paling seru ya? Oh iya. Kenapa paling seru? Karena yang kita bahas juga seru juga. Oh iya. Apa itu? Oh, kita itu sering mendengarnya tentang sering booming, sering membuat apa ya, trending topik ketika di media sosial tentunya. Wah, ketika ada berita tentang itu langsung meledak-ledak gitu kan. Ya. Ya, kali ini bersama kita sebenarnya saya Lukman dan teman saya Zulfa Fahmi. Iya. Di session kali ini kita akan membahas tentang psikologi. Apa nih? Tentang nggak kompak nih loh. Ulang ya. Ulang. Tentang psikologi terorisme. Oke, psikologi terorisme. Dan kali ini kita kehadiran tamu yang sangat spesial tentunya untuk Anda semua ya. Siapa dia? Beliau adalah Ketua FKPT Jawa Tengah, Profesor Dr. Haji Syamsul Ma'arif MAG. Keren. Kali ini keren sekali Wah, Masya Allah, temanya agak berat. Tapi kita sudah ketemu dengan pakarnya. Soalnya nanti kita bahas tuntas seputar psikologi. Psikologi terorisme. Gimana ini Prof kabarnya? Alhamdulillah sehat. Setelah berlibur lebaran panjang ya. Kali ini ketemu dengan kita berdua di Ngopri. Libur lebaran langsung bahas isu terorisme. Amazing. Nah, kalau kita bicara soal terorisme, sebenarnya terorisme itu apa sih, Bro? Ya, terorisme memang sesuatu yang perlu kita waspadai karena terorisme ini menjadi isu yang sangat hangat dan gejalanya juga tiba-tiba begitu unpredictable dan tidak mengenal kapan dia akan menjadi teroris orang itu ya, tiba-tiba senyap underground gitu kan ya. Oleh karena itu tidak mengenal momen, maka kita pentingnya memberi suatu penyadaran bagi masyarakat, termasuk dengan cara seperti ini podcast untuk membincang seputar terorisme dan bagaimana pencegahannya. Oke. Apalagi kalau FKPT kan lebih kepada pencegahan. Iya. Jadi kaidahnya mencegah itu lebih utama daripada mengobati. Betul, mengobati. Al-wiqayatu ahammu minal ilaj. Kalau kaidah usul fikihnya kan begitu. Luar biasa sekali. Saya mencoba mencerna. Berarti ini maksudnya gini, biar teman-teman teman-teman masyarakat yang suka dengan ngobrol seputar psikologi dan gizi, kali ini obrolannya tentang psikologi terorisme itu biar mereka itu tahu gitu loh. Terorisme tadi sudah dijelaskan. Memang terorisme itu bisa menjangkit di kalangan apa sih, Prof? Ya, seluruh komponen masyarakat kalau tidak hati-hati akan bisa terpapar. Oh, gitu ya. Oleh apa yang disebut dengan terorisme. Kalau dalam bahasa aslinya kan dari terere, terorisme itu yang menimbulkan rasa takut, kecemasan dan rasa ya luar biasa, emosi yang diaduk-aduk ya, tiba-tiba hodop di mana-mana itu gitu ya. Wah, gerakan-gerakan mereka yang memiliki target-target tertentu gitu ya. Ya, ini nanti bedanya dengan kekerasan-kekerasan biasa. Kalau terorisme itu suatu paham yang memang ingin menjungkir balikkan sebuah tatanan masyarakat. Ya orientasinya politik, praktis. Target-target menggulingkan pemerintah yang sah gitu kan ya, melemahkan, dan memang itu target-target atau orientasi akhir daripada gerakan terorisme. Apakah ada ketidakpuasan mungkin, Prof? Ya, banyak faktor yang menyebabkan seseorang menjadi teroris ya. Jadi tiba-tiba orang itu menjadi teroris. Maka yang perlu dipahami, disinilah pentingnya kita mengenal tangga-tangga ya, atau disebut dengan staircase to terrorism gitu.
ada tangga-tangga seseorang itu bisa menjadi seorang teroris. Oh. Bisa jadi pra-identifikasi itu masyarakat biasa, ya seperti sampean tanya, apakah itu perempuan, pemuda, dengan faktor-faktor tertentu misalkan gitu ya, suasana batin tertentu, gejala-gejala yang complicated. Nah itu bisa manakala dia masuk kepada identifikasi. Identifikasi itu sudah masuk di dalam habitus lingkungan-lingkungan yang secara otomatis membawa orang kepada lingkungan-lingkungan suka kekerasan. Jadi it is form of apa disebut dengan violent culture. It is form of violent culture yang tiba-tiba dia akan susah mengidentifikasi dirinya, ya kemudian dia sudah keluar dari psikologi kebiasaannya yang biasanya ramah tiba-tiba eksplosif, itu teridentifikasi dia. Biasanya ramah tiba-tiba menjadi pemarah, emosional, itu ya, itu masuk pada pusaran-pusaran itu. Tapi dia terkadang tidak paham. Ya bisa banyak faktor ya, karena dia itu ketemu lingkungan yang kurang tepat, ya, yang itu ada narasi-narasi kebencian, ya, kemudian dia membentuk semacam stock of knowledge begitu ya, yang tiba-tiba dari pemikiran-pemikiran yang radikal begitu ya, intoleran ya, diindoktrinasi, diperkenalkan, disosialisasikan. Nah ini masuk di dalam sebuah pusaran habitus yang memang terkadang diciptakan oleh kelompok-kelompok tertentu, radikal, teroris itu gitu loh, maksud saya gitu. Jadi mereka ya ada buser-busernya, ya ada buser-busernya, ada otaknya gitu ya, yang memang sengaja untuk merusak dan melemahkan pemerintah, dalam hal ini NKRI. Nah itulah disebut dengan habitus. Kalau di dalam perspektif Bourdieu kan begitu, konsepsi diciptakan, ideologisasi kemudian diperkenalkan, ideologi-ideologi radikal itu akhirnya dia terpapar lah. Jadi OTG, terkadang ada OTG itu orang tanpa gejala, tiba-tiba senang ya, karena masuk di WA yang senangnya itu menyuarakan kebencian itu. 1 hari 2 hari dimakan itu ya, tapi bukan vitamin, makanan narasi-narasi kebencian, hoax, hate. Nah, istilahnya disitulah lama kelamaan dia memiliki suatu perasaan yang seperti diaduk-aduk itu. Ya, jadi yang harusnya rasional lebih kepada emosional. Nah, inilah tema yang sampean angkat kali ini mengenai perspektif psikologi. Iya betul, iya. Wah, amazing sekali. Jadi jarang apa itu namanya, membahas tentang terorisme itu. Banyak yang tidak membahas. Ya kali ini semoga bisa mendapatkan pencerahan lah ya, minimal pencerahan bagi masyarakat dan pencinta ngopi dimanapun Anda berada gitu loh. Terus gimana Mas? Gimana Mas? Masuk nggak kira-kira nih? Saya tidak mencerna loh Mas Lukman. Iya. Karena kan sebenarnya yang dituju itu menciptakan ketakutan baru pada artinya ketakutan itu hanya sebatas batu loncatan untuk tujuan berikutnya, atau bagaimana sih Prof? Atau memang sengaja karena kan membentuk ketakutan di masyarakat atau pripun Prof? Ya tadi makanya dia tahu kalau dilihat dari perspektif psikologi secara otomatis dia akan melihat manusia sebagai objek. Yang modalitas perasaan manusia itu kan terdiri dari sebuah situasi kejiwaannya. Maka diciptakan sebuah kejiwaan dulu supaya mereka itu ada nalar-nalar kebencian, ketidakpercayaan, itu disetting oleh mereka, ya kan? Kemudian perasaan itu sendiri, ya dia ditarik kepada kebencian. Piye supaya nih, cara wong Jawa kuwi sing asale penuh cinta itu penuh dengan kebencian. Apapun dia akan dikasih materi kurikulum kebencian itu. Sebisa mungkin dia dibawa pada perasaan-perasaan membenci, saling membenci, ya, saling melemahkan gitu ya. Yang pada dasarnya prinsip manusia suka damai, suka bersahabat. Sahabat, betul. Ukhuwah, ya kan?
Iya. Nah, ini dirobek-robek dari perspektif psikologi ya. Memang dulu dia perkembangan terorisme ini complicated ya, bisa dilihat dari berbagai macam sisi ya. Iya. Nah, cuma memang kalau dilihat dari perspektif psikologi itu baru berkembang di tahun 1970-an. Oh iya. 80, 70 sampai 80 lah baru sekarang ini menjadi suatu perspektif penting untuk kita lihat. Betul. Supaya kita tahu dinamisasi perkembangan mereka menyasar pada manusia, terutama di kalangan milenial, anak-anak muda, perempuan itu diajak pada pusaran-pusaran tadi, penuh kebencian, penuh hodop, pemarah, diaduk-aduk emosinya supaya secara tidak langsung, supaya tidak terasa mereka dibawa pada kelompok mereka. Akhirnya dia sering cemas gitu, Prof ya? Ya, ada rasa kecemasan, tiba-tiba ada rasa kecemasan, ketakutan, masa depan yang tidak aman, gitu ketidakadilan, ya. seperti itulah. Istilahnya dibawa pada pusaran-pusaran seperti itu. Nah, itu diciptakan. Di dalam psikologi ada sosiologis, jadi macam-macam lah dari perspektif itu ya. Maka dibentuk habitus yang menciptakan itu, ya kan? Makanya dari rasa aman menjadi seperti tidak rasa aman, ya, menjadi orang yang termarginalkan, merasa tidak adil, dan ada sebuah secara otomatis dia menerima yang kita sebut dengan moralitas terorisme. Apa itu? Jadi kalau moralitas non terorisme itu kan moralitas yang tadi suka kedamaian, cinta kasih, persaudaraan. Betul. Apalagi masyarakat kita yang guyub rukun, betul. Suka berdampingan. Tapi tiba-tiba diaduk-aduk dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Beda pendapat biasa, apalagi beda pendapatan. Ya, asik kan? Nah itu. Ya, kita ini sudah beragam. Ada kemajemukan etnis, kultur, ya macam-macam lah ya. Tapi juga ada perbedaan-perbedaan strata sosial. Itu udah biasa, Mas. Hidup kita selama ini dipenuhi dengan rasa toleransi dalam hal beragama, perbedaan-perbedaan etnis, dan macam-macam. Intinya itu moralitas kedamaian. Betul. Tapi karena dibawa dengan perspektif psikologi kan ada emosi yang diaduk-aduk tadi, dicampur dan direkayasa dengan rupa, ya kan, dengan habitus konsepsi kekerasan itu, akhirnya dari orang yang tanpa gejala itu tiba-tiba jadi masuk kepada pusaran-pusaran itu tanpa sadar. Loh, kok tiba-tiba saya di sini? Penuh kecurigaan, penuh ini, seperti di WA itu kan. Iya, betul. Orang yang tidak tahu, yang biasanya rajin ya dalam silaturahmi, tiba-tiba ya penuh kecurigaan, tidak mau ketemu gara-gara di WA tadi. Karena hashtag, dinarasikan kebencian, benci pada pemerintah, tiba-tiba tidak suka misalkan pemerintah, dianggap ini ada suatu ketidakadilan. Togut. Nah, ini namanya dibawa belum ke situ. Itu namanya moralitas terorisme. Nah, baru nanti kalau di dalam tadi ada namanya staircase to terrorism. Ada tangga-tangga, akhirnya dia masuk kepada identifikasi dan masuk kepada kategorisasi. Kategoris itu artinya sudah hitam putih dia cara pandang. Tidak mengedepankan critical analysis, tidak cerdas, tidak kritis, tetapi sudah masuk pada hitam putih kategorisasi, dan akhirnya dia sudah ini in group out group. Ya, jadi in group dan out group. Kelompokku, kelompok mereka. Gue malu kelompokku kok. Enggak kelompokku. Nah, enggak kelompokku yo. Dan musuh gitu ya. Ini maksudnya. Iya. Musuh jadi jadi seperti tohut itu. Oh, iya. Kalau bahasa mereka
ada yang disebut dengan Tohut, setan itu sendiri musuhnya, Iya. tapi ada yang disebut dengan Ansarut Tohut. Ansarut Tohut itu ya kira-kira ya penolong Penolong setan. Bahasa mereka. bahasa mereka ya, Prof. Iya. Ini menarik sekali, Mas. Semakin lama semakin menarik nih, Mas. Nah, ini Prof, kita kan tahunya Profesor ini kan Ketua FKPT Jawa Tengah dan tentunya selalu melakukan penelitian, perkembangan tentang pergerakan terorisme di Jawa Tengah khususnya. Iya. Ini kalau menurut jenengan pencegahannya sudah sampai mana ini, Prof? Ya, kita kan sekarang ini diperkenalkan dari BNPT dengan suatu strategi pelibatan di seluruh elemen masyarakat. Oh. Disebut dengan pentahelik. Pentahelik. Ya, yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Mau tidak mau harus diberitahu sosialisasi kesadaran bersama yang namanya terorisme itu adalah musuh bersama. Karena dia adalah kejahatan kemanusiaan. Oh, iya. Dan sifatnya itu tidak main-main, sifatnya itu adalah extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa. Maka perlu ada namanya extraordinary strategy yang sangat luar biasa pula gitu loh, tidak main-main. Karena ini sasaran mereka adalah melemahkan NKRI, Iya. secara otomatis adalah negara ya. Jadi sampai itu cinta negara enggak? Iya. Nah, cinta. makanya sampai juga cinta negara. Oh, cinta. Apa NKRI harga mati loh. NKRI harga mati loh. Oh, jangan main-main nih. Rela berkorban demi merah putih ya, Mas ya. Iya, betul. Ya. Luar biasa ini loh, Prof. Ya, Nah, ini perkembangannya gimana ini, Prof? Kalau di ya, terorisme di Jawa Tengah. kalau di Jawa Tengah meskipun masuk kategori zona merah, zona merah dan reproduksi intelektualitasnya itu ada di Jawa Tengah ini. Oh. Jadi pergerakan mereka masih bermetamorfosis dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Maka perlu ada waspada. Ada kewaspadaan lah dari seluruh komponen masyarakat. Nah, ciri-cirinya ya tadi yang suka kekerasan, ya suka menarasikan konflik, ya, dan kemudian pingin melemahkan pemerintah yang sah. Intinya kan begitu kan, melemahkan pemerintah yang sah. Kritik tuh boleh sebagai sarana demokrasi, ya, apalagi masyarakat demokrasi itu boleh-boleh saja, asal itu konstruktif, membangun, bukan dekonstruktif yang merusak. Nah, secara ini ya psikologi itu mental perusak inilah yang menjadi faktor yang perlu kita cermati bersama. Ya, jadi kalau perbicaraan ya, kemudian diskusi, kemudian apapun lah wacana-wacana yang mendamaikan, kemudian islah seperti wacana-wacana silaturahmi, silaturahim is okay, itu bagus, dan memberi kritik terhadap pemerintah bagaimana upaya-upaya untuk proses-proses pembangunan gitu is okay. Tetapi kalau melemahkan, merusak dan ketidakpercayaan, membangun ketidakpercayaan, ya, itu nomor satu itu. Distrust terhadap pemerintah ini kan sangat membahayakan. Iya, sangat bahaya sekali, Prof. Iya, kalau kita sudah tidak percaya itu, kita sudah sangat mengabaikan, sangat abai sekali, kan seperti itu. Iya, betul. Contoh kita tidak percaya. Kalau nggak dia percaya ya udah. Iya. Yang dikatakan ya udah. Walaupun Iya. benar atau Ya sudah, dia sudah tidak nganu. Ya, kapan bangunnya? Iya. Satu, kapan bangunnya, dan kontribusi kita sebagai anak bangsa itu apa bagi Nah, negara itu ini? Kok betul. semuanya tuh menuntut pada pemerintah? Iya, betul. Nah, ini bentuk daripada kecintaan kita. Ada gium yang sering diperkenalkan oleh kiai-kiai kita itu, hubbul waton minal iman. Iya, betul. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian dari iman. Luar biasa. Nah, ya. ini kan harusnya kita mencintai negara kita ini. Tapi cenderung kadang itu kadang mereka anak-anak itu, ya masih cenderung masyarakat itu lupa dengan hal itu. Iya. Lupa lah. Bahwa Nah, kalau gini Prof, Prof Samsul kan FKPT Jawa Tengah ya.
tadi yang dikatakan Prof. Abdul, katanya Jawa Tengah itu zona merah. Misalnya dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain. Apakah jangan-jangan ya, apakah Jawa Tengah itu punya karakteristik yang istimewa sehingga kok mudah sebenarnya ada cukup banyak kasus terorisme di Jawa Tengah? Apa secara kebudayaan orang Jawa Tengah itu lebih mudah dirasuki oleh itu semua, atau secara psikologi orang Jawa Tengah, atau bagaimana menurut pandangan Prof? Memang terlalu apian Iya, jangan-jangan semua orang nih diterima nih, oh ya ramah gitu ya, ternyata disusupi oleh itu semuanya itu, Prof. Iya. Jadi hasil penelitian kita memang Jawa Tengah ini unik ya. Oh gitu ya. Unik, open minded, sangat toleran dan bisa menerima siapapun. Nah, ini Jawa sekali, Bro. Jawa sekali. Iya betul. Keuntungan atau gimana itu? Ya, oleh karena itulah memang kita itu didikan dari leluhur kayak gitu, ya, didikan kita dari harus leluhur. bisa memaksimalkan kebaikan-kebaikan itu. Tetapi kita juga harus waspada terhadap penyebaran-penyebaran paham yang tidak selaras dengan kebudayaan Nusantara. Betul. Apalagi tidak selaras dengan kebudayaan Jawa Tengah. Iya, gitu ya. betul. Nah, misalkan begini cara pandang ya, kemudian konsepsi dosa yang suka kekerasan itu kan berbeda dengan budaya-budaya kita. Iya. Ya, kita itu guyub rukun, jogo tonggo. Mereka kan ingin mereduksi kebudayaan itu. Nah, tiba-tiba diharam bid'ahkan, guyub rukun tidak boleh. Nah, seperti tahlilan tidak boleh, istighosah tidak boleh. Itu mauludan tidak boleh. Nah, itu harus cerdas gitu loh. Kenapa ini kok dibangun narasi-narasi yang demikian ini? Intinya kalau pingin strategi untuk countering terorisme itu gampang aja. Setiap pemahaman yang tidak selaras dengan budaya kita itu kita tinggalkan begitu saja. Tidak usah sebenarnya kita itu ingin masuk di dalam pusaran itu. Tidak usah terlalu kepo gitu ya, tinggalkan aja gitu ya. Iya. Enggak Mas. Masuk tuh pengen memperbaiki, malah ikut. Maksudnya gini Mas, kadang cenderung kita kan kepo, penasaran kepo akhirnya dicinta. Malah masuk. Iya, padahal kumpul-kumpul kayak gitu, semacam selamatan, itu kan peninggalan dari nenek moyang loh, Prof. Gitu. Maksudnya wajangan dari nenek moyang bahwa kita itu harus rukun, harus kalau di desa-desa itu, Prof ya, selamatan, kayak gitu kan bukti bahwa kita itu sangat oleh toleran karena gitu. Itulah saya tadi menyebut, karena sampean sudah menyinggung tentang persoalan berkecambahnya mereka di Jawa Tengah itu ya. Itu bisa penetrasi melalui local genius kita gitu. Oh iya betul. Jadi mereka ingin merusak local genius atau social and cultural capital yang ada di dalam masyarakat kita ini, yang merekatkan menjadi lem-lem perekat di tengah-tengah komunitas masyarakatnya. Nah, itu harus diperkuat, direvitalisasi, dan kalau bisa ya jangan mau digeser gitu. Betul. Kalau diharam bid'ahkan ya semakin kita semakin cinta gitu. Jangan terus haram bid'ah, berhenti. Ya kalau ada yang mau mengharam bid'ahkan, Anda langsung keluarkan sodakohan aja, sodakohan aja. Buat Jawa Tengah ini, Jogo Tonggo yuk. Jogo Tonggo iya. Harusnya ada pengkajian gitu loh, ya, Prof. Biar dia ya. sholawatan, tetapi ya wudu gitu loh. Jangan nggak mau wudu. Jangan mau gratisan saja. Oh, berarti salah satu ciri-cirinya orangnya susah sekali mengeluarkan harta ya. Karena semakin kita tahu nilai-nilai itulah sebenarnya yang menjadi rem-rem perekat itu, kohesi. Betul. Kalau dalam perspektif psikologi agama ya merekatkan, saling ta'aruf itu ya. Betul. Seperti halal bihalal ini kan luar biasa. Iya, betul. Yang jauh mendekat, yang tidak kenal menjadi kenal, betul. Perseduluran, betul. Dan dari yang eksklusif menjadi terbuka, dan saling memaafkan. Apa yang salah dengan tradisi halal bihalal? Saling memaafkan. Ya toh. Kalau urusannya dengan
Gusti Allah duwe dosa wis istighfar, Iya, wis betul. cukup. Tapi kalau dengan dosa dengan Hablum makhluk minan nas, ya. Ah. Hubungan dengan manusia, hablum minan nas, ya. masa. Iya. Nah, makanya perlu ada sarana-sarana yang mempertemukan mereka untuk bertemu dalam satu aktivitas. Iya. Ya. Zaman Rasulullah tidak ada, Prof. Apalagi podcast ya. Aduh, kok sampai situ ya? Ini podcast seperti ini. Intinya Masya seperti Allah. ini kita harus memahami. Iya, betul, Prof. Kalau dalam perspektif psikologi agama itu Iya. sangat penting. Iya, iya. Makanya misalkan begini loh, saya melihat bagaimana mengkanter dan melakukan penetrasi berkecambahnya paham-paham radikal, intoleran dan migrasinya dari intoleran radikal kan teroris. Iya. Makanya ya perlu dipenetrasi dengan pendekatan psikologi. Ajak masyarakat yang tidak guyup, yang eksklusif itu supaya menjadi guyup dan terbuka dengan sarana-sarana ya macam-macam lah. Iya. Dengan perspektif kebudayaan ya dengan kebudayaan, misalkan ya komunikasi yang biasanya ada hambatan-hambatan komunikasi sekarang buka open house untuk tidak ada hambatan-hambatan komunikasi. Kalau masih susah, ajak podcast bersama. Curhat seperti Masuk itu. Ada curhat. Wah, perlu itu diagendakan itu Mas Zulfa ya. Curhat bersama. Kenapa? Nanti kita nanti nyari apa kecambah-kecambah itu duduk di sini. Tidak masalah. Siapa tahu Aduh, nanti bisa aduh. curhat, Ya Allah. bisa ngobrol kenapa Anda kok masuk pada aliran-aliran yang suka kekerasan itu. Bukankah kita ini memiliki ragam kebudayaan, keanekaragaman? Maka merekatkan kembali kepada pendekatan psikologi, Mas. Oh iya. Nah, psikologi agama itu keren sekali. Seperti kenapa? Seperti proses-proses puasa ya selama sebulan penuh kita berpuasa kan meninggalkan dosa-dosa. Tapi juga ditemukan supaya kita ini juga lebur dosa-dosa kita ya. Dengan itu lontong misalkan gitu ya. Olone kotong misalkan gitu ya. Iya, lontong dengan janur. Janurun. betul. Dan macam-macam itu sebagai prosesi-prosesi budaya yang merekatkan dan kita lebih familiar. Jadi ada namanya pribumisasi dalam ajaran-ajaran agama ini. Keren. Yang dia itu tidak paham menjadi paham. Paham, betul. Padahal ada nilai-nilai ya. Nilai-nilai yang tadi. terserat di peninggalan-peninggalan nenek moyang gitu. Iya. Ada maksud. Iya. Ada maksud tertentu untuk kita itu selalu guyup dan rukun gitu loh aslinya itu. Nah, tapi Prof, saya yang bikin heran gitu loh. Kenapa sih ya Prof ya? Orang yang sudah terjangkit virus itu tadi, radikalisme dan terorisme itu tadi. Itu kenapa mereka sampai rela mengorbankan nyawa gitu loh, Prof? Itu saya ndak bisa membayangkan gitu loh. Padahal kalau kita berdarah sedikit aja, ya Mas ya, Iya. kena pisau, gitu. Nggak mau. Sampai mengorbankan nyawa gitu. Itu gimana itu Prof sebenarnya itu, Prof? Oleh karena itu yang kita sebut tadi, HB itu diciptakan, doksa-doksa mereka disengaja dibawa kepada kepercayaan tertentu gitu ya. Kalau mati itu ketemu bidadari surga, Mas. Jadi inilah proses dari habitus ya, dari yang tadi sampai kepada menciptakan moralitas terorisme dan kategorisasi melawan pemerintah, melawan setan gitu kan. Tohut diciptakan. Ya itu yang dilawan oleh mereka. Bahkan Ansarut Tohut juga dikecam oleh mereka, gitu kan ya. Dan itu ada proses ideologisasi yang mengarah kepada jihadisasi. Jadi tidak serta-merta orang itu menjadi teroris. Jadi tiba-tiba pemberani, mentalnya itu ya seperti rela mati itu. Ya kan seperti saya udah habis berpikir itu. Ditat keluarga itu sampai
di Surabaya juga ngebom sak keluarga. Iya itu loh. Nah, Masya Allah. ya karena memang ada jaminan-jaminan Surga itu mungkin ya Prof. surga yang dijanjikan oleh mereka Surga yang dijanjikan oleh mereka, tapi tidak dijanjikan atas nama jihadisasi. atas nama jihadisasi. Jihad, tetapi meskipun sebenarnya jahat sekali. Iya, sehat sekali. Nah, gitu loh. Sebenarnya saya juga heran gitu. Kalau di Indonesia itu sebenarnya musuh kita itu siapa sih? Yang kita bom di situ juga ada orang Muslim loh, Bro. Yang kena imbas. Ya tidak mengenal agama sebenarnya. Terorisme has no religion. Ya. Yang namanya gitu ya? terorisme itu tidak memiliki agama. Tapi ya agama dijadikan kedok atau salah tafsir agama yang kemudian menjadikan seseorang itu mau mempraktekkan hal-hal yang jauh daripada nilai-nilai agama itu. Nah itu teman-teman ngopi dimanapun Anda berada, jadi terorisme itu tidak berpolos dari sebuah agama loh. Iya Prof ya, tidak berpolos dari sebuah agama. Jadi terorisme itu bisa menjangkit semua aja, ke semua lini. Masya Allah. Ya. Itu yang kita harus hati-hati itu Mas. Wah. Dan tidak ada ajaran agama yang menolerir kekerasan. Kekerasan iya Prof ya. Ya meskipun kita tahu wajah agama itu bisa ganda gitu ya, bisa paradoks salah satu sisi. Nah, ya harusnya di sinilah pentingnya berguru kepada kiai-kiai, ustadz ataupun tokoh-tokoh agama yang bersanad dalam tanda kutip. Kembali lagi bersanad yang sesuai, memiliki standarisasi yang tepat, punya keilmuan yang standar, supaya tidak ada tadi salah tafsir. Betul. Misalnya ketika agama dipelintir untuk menjustifikasi gerakan-gerakan teroris ya seperti kebenaran. Iya. Gitu loh. Kebenaran, iya. Seperti tadi ya misinterpretasi terhadap jihad, jihad, khilafah dan lain sebagainya. Ya enggak? Iya betul. Jihad yang seharusnya itu adalah berani hidup, hanya dipelintir menjadi berani mati dan menghalalkan segala cara, ya kan? Ya harusnya Masya Allah. Yang namanya agama itu mensupport hidup damai, mendamaikan, ya, mengajarkan cinta kasih, berdampingan ya Prof ya. Bahkan agama kan ada doksa yang sangat indah, di situ ada cinta, disitulah ada kehidupan. Asik. Di situ ada cinta, di situ ada kehidupan. Masuk. Kalau tadi sampai menyebut Islam itu kan dari salimah, yang peace, ya. Damai, salam, afsus salam, bainakum, menyebarkan kedamaian dimanapun Anda berada itu. Bahkan pernah itu Kanjeng Rasul, kalau saya ini melihat dari psikologi agama ya, Rasul itu pernah ditanya itu oleh seorang sahabat ya, bertanya apa itu keselamatan ya Rasul gitu kan. Rasul menjawab, keselamatan itu adalah tasilu man qata'aka. Engkau menyambung kepada orang yang berusaha untuk memutus tali silaturahmi pada kamu. Iya. Ada rasa kebencian dengan pemerintah benci. Ini ada berusaha untuk memutus tali silaturahmi. Nah, Anda berusaha untuk menyambungkannya. Yang kedua itu Pak, keselamatan itu adalah watu'ati man haramaka. Apa itu maksudnya? Engkau memberi kepada orang yang orang itu tidak pernah memberi pada kamu, atau tidak mungkin lah orang itu bisa memberi pada kamu. Musuh misalkan, orang yang benci, saling membenci, itu kira-kira akan memberi pada kamu enggak. Tapi malah kamu kasih. Itu makanya kalau orang Jawa itu apa itu namanya? Ambengan, ingkungan. Yang mengelilingi itu pagar. Pagar kita tuh yang mangkok itu. Kita pagar mangkok luweh
pagar tembok. Oh iya. Nah, yang terakhir apa itu keselamatan ya Rasulullah? Jawabnya Rasul itu apa? Wa ta'fu amman dolamaka. Keren enggak? Memberi maaf pada orang yang berbuat dolim padamu. Nah, jadi kira-kira dari perspektif psikologi agama ini, misalkan Anda didolimi itu, pasti ada pintu maaf yang harus dibuka. Iya, betul. Yang namanya manusia itu, apalagi pimpinan, Iya. gitu ya. Apalagi Tidak ada yang sempurna lah, Prof ya. iya mengurusi negara ini. Iya. Coba loh, kalau kita lihat dari perspektif psikologi agama itu sangat damai. Itulah Islam. Kok sampai menyebut Islam? Enggak, itu salah tafsir. Gitu ya, kelompok-kelompok yang Ya, salah tafsir. Ya, ini perlu dijelaskan biar masyarakat itu paham dan jelas. Gitu loh, Mas. Betul sekali. Gimana? Gimana Mas Zulfa? Menarik sekali Mas Zulfa. Ini saya mencerna terus meresapi gitu ya. Saya kan takutnya jangan-jangan saya ada benih-benih ini. Aduh. Cara psikologis kalau kita pasang pisau ya. Iya. Sudah masuk pasaran itu. OTG tapi enggak ketahuan. Dengan WA sering sama baca. WA-nya sering ini loh, terusan itu loh. Iya. Aduh, ya Gitu ya. Allah. Iya, memang itulah yang harus kita pahami dan perlu kita sadarkan kepada masyarakat loh. Iya, Ya. betul. Makanya ayolah bersatu padu siapapun, ini bukan tugas BNPT belaka, bukan KPT, Oh, KPT, tapi bukan. seluruh komponen Seluruh masyarakat bersatu padu untuk melawan terorisme itu. Memerangi terorisme. Iya. Iya, betul. Memang tugas bersama itu, Iya, Prof. karena target mereka tuh jelas, Mas. Negara ini kan keren toh. Memiliki material resources yang luar biasa, demografis yang cantik, bagaikan gadis tuh molek lah gitu. Siapa yang pingin, orang nggak pingin ini, gitu deh. Maka perlu dirawat, dijaga dengan baik. Iya. Ya, kita itu, masya Allah Mas, itu ngopi keren, ngopi aja, kopi model apapun ada di Indonesia. Ada, betul. Alkohol, Alkohol. ada yusama bil kohwah. Nah, karena kepanasan ada yusama kohwah jahanam. Aduh, keren. ini sayang nih ngopinya enggak ada ini. Harusnya ini ada kopi nih Mas. Iya. Mungkin nanti ada sponsor ya Mas. Oh iya, pasti. Sebenarnya kita masih nunggu sponsor nih, Prof. Ya, barangkali nanti ada perusahaan-perusahaan kopi yang mau sponsori. Wong judul kita sudah ngopi kok ya. Cocok enggak ada kopi, tidak cocok. Iya, wejangan-wejangan seperti Profesor sampaikan itu sudah pernah saya dengar di pesantren dulu. Saya kan memang besar di Fathul Huda Sidorejo Sayung Demak ya, Prof. Waktu itu almarhum Syekh Maksum Mahfudzi itu selalu mengajarkan tentang perdamaian, cinta kasih, saling saling menghargai. Hidup di masyarakat itu, di masyarakat majemuk tentunya kita harus saling menghargai biar tumbuh sebuah kedamaian. Itu wejangan-wejangan itu selalu saya ingat itu, Bro. Makanya di masyarakat pada umumnya itu kalau ada selamatan itu sungguh indahnya gitu. Tidak hanya karena makan tapi kita itu bisa ngopi bareng, bisa ngobrol bareng. Ngobrol itu yang seperti tadi, kita itu harus sering ngobrol. Ada hal yang diungkap, mungkin ada solusi yang datang. Kan seperti itu. Kalau tertutup memang repot gitu loh, Bro. Iya. Tertutup itu repot sekali. Aduh. Keren ya, Mas. Kali ini semua yakin. Saya sebenarnya tadi sudah deg-degan loh, Mas. Aduh, ya Allah. Aduh, berat sekali ini temanya. Waduh. Gimana ini, Mas Pak? Ada lagi? Iya. Gimana, Prof, untuk sebagai penutup lah, Prof, untuk masyarakat pecinta ngopi dimanapun Anda berada, dimanapun mereka berada, untuk penutup statement, Prof. Ya, memang pembicaraan mengenai terorisme ini bukan persoalan
yang menjadi pembicaraan oleh BNPT dan terorisme, tetapi kita semuanya harus waspada. Tapi dengan suatu strategi yang cantik, kita lebih mengedepankan kepada soft approach yang damai, mendamaikan, penuh cinta kasih. Apalagi psikologi adalah melihat pada dimensi emosi manusia, maka emosi itu perlu kita manajemen dengan baik. Supaya manusia lebih kepada mutual respect, mutual love, dan mutual understanding, supaya saling mencintai. Piye carane. Makanya orang keras jangan dilawan dengan kekerasan. Maka soft approach. Batu jangan dilawan dengan batu, tapi dengan bima'il irsyadi, dengan air-air petunjuk, penuh hikmah, penuh cinta kasih. Masya Allah. Maka ayolah kita tarik mereka dengan dakwah-dakwah yang merangkul, jangan memukul. Jangan memukul, betul. Pendidikan-pendidikan yang menumbuhkan cinta kasih. Jangan menumbuhkan bibit-bibit hodok, kebencian. Jangan menyirami tumbuh kembangnya anak dengan bima'il hodomi, tapi dengan bitorikoh bitalatufin wa ta'atufin, penuh kelembutan cinta kasih. Insya Allah nanti dengan ini orang akan menjadi terpesona. Amazing sekali pemirsa, luar biasa. Luar biasa, terima kasih Prof. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Mungkin next time kita akan ketemu lagi di suasana yang berbeda tentunya. Nanti lanjut part 2. Oh, waduh. Banyak karena ini cakupannya kan luas sekali, yang betul. Banyak. Oke, terima kasih Prof. Atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, tak terasa kita sudah di penghujung acara di ngobrol seputar psikologi dan gizi bersama kami. Saya Lukman dan jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.